Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini. Pada pertemuan kedua ini kita masih bicara tentang pola pikir seorang desainer atau seorang arsitek. Pertemuan sebelumnya kita telah sepakat bahwa disiplin ilmu arsitektur adalah disiplin ilmu yang sangat kompleks, dan seorang yang berprofesi sebagai seorang arsitek, dia harus paham bahwa dia akan bekerja sama setiap harinya dengan para profesional lainnya di bidang ilmu yang berbeda. Sebagai contoh, di sini kita bisa lihat bahwa seorang arsitek, dia bisa saja bekerja sama dengan seorang sosiolog, hidrolog, ahli ilmu lingkungan, ahli lingkungan alam, kemudian struktur engineer, manajer proyek, ahli keuangan, manajer lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, artinya seorang arsitek perlu memiliki soft skill. Maka soft skill yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang arsitek adalah komunikasi dan memahami orang lain. Ya, komunikasi sangat penting untuk membuat desain dan konstruksi yang lebih efisien. Tapi selain komunikasi, soft skill yang lain yang dibutuhkan adalah bagaimana memahami orang lain. Dengan memahami orang dapat dipastikan seseorang yang berprofesi sebagai seorang arsitek berada di jalur yang tepat dalam proses mencari solusi. Izinkan saya mengutip quote yang terkenal dari seorang Henry Ford, pengusaha industri otomotif dari Amerika Serikat. Dia berkata, "If I had asked people what they want, they would have said faster horses." Artinya, kurang lebih, jika saya tanya ke orang lain apa sih yang mereka inginkan, mereka pasti akan menjawab faster horses, kuda yang lebih cepat. Artinya apa? Kalau kita bertanya kepada orang lain, mereka ingin apa? Mereka ingin sesuatu yang mungkin saja tidak bisa kita kabulkan semua permintaannya, atau bisa saja jawabannya tidak sesuai dengan ide cemerlang yang telah kita temukan. Ya, apa jadinya kalau saat ini industri otomotif dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan yang super cepat? Tentu ini akan memperburuk keadaan. Saat ini mobil-mobil dengan yang kecepatan standar saja sudah memenuhi jalan-jalan di sekitar kita. Bagaimana jika Henry Ford mengabulkan keinginan orang-orang itu? Ya, tidak bisa kita bayangkan seperti apa jadinya. Dari sini, kita pelajari bahwa untuk mendapatkan solusi yang benar-benar inovatif adalah belajar untuk berempati. Empati adalah kemampuan atau keterampilan untuk memahami atau menempatkan diri pada posisi orang lain. Ya, ini salah satu soft skill yang juga dibutuhkan oleh seorang arsitek, empati. Lalu bagaimana cara berempati? Cara berempati yang paling mudah adalah berusaha untuk membaca pikiran orang lain. Tapi kita tidak bisa, ya, sebagai seorang pemula, bagaimana cara membaca pikiran orang lain. Memang soft skill ini butuh waktu yang lama, butuh proses yang panjang bagaimana seorang desainer bisa memahami apa yang klien inginkan. Karena tidak semua orang, tidak semua klien pandai mengekspresikan, menjelaskan secara detail apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan. Dan menurut saya, di pertemuan pertama, di pertemuan kedua ini filosofisnya. Ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau pertemuan pertama kita bicara bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pekerjaan seorang arsitek, ada 4 faktor, mudah-mudahan masih ingat. Nah, kehidupan kita pun sebenarnya seperti itu kurang lebih. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus, ketika kita bawahan, kita harus mengikuti aturan, ketika kita menjadi ketua, kita pemegang kebijakan, bagaimana memperhatikan hajat hidup orang banyak, ya sesuai dengan apa yang terjadi pada saat ini. Kita bicara kreativitas. Bagaimana berpikir kreatif, bagaimana menjadikan sebuah
hasil karya kita, hasil karya yang kreatif. Ternyata creativity starts by asking stupid question. Kreativitas dimulai dari pertanyaan-pertanyaan atau dimulai dengan mengajukan pertanyaan bodoh. Orang biasanya berpikir bahwa kreativitas adalah soal membuat sesuatu. Tapi sebenarnya proses kreatif dimulai jauh lebih awal. Proses kreatif dimulai ketika kita melihat hal-hal di sekitar kita dan kita tanyakan pada diri kita sendiri, mengapa hal-hal tersebut seperti itu? Atau apa yang akan terjadi jika sesuatunya berbeda? Nah, proses kreatif dimulai dengan mengajukan pertanyaan dan keingintahuan tentang dunia tempat kita hidup. Jadi sebagai analogi, misalkan ada taman, ya, taman dengan sepetak rumput, kemudian kita melihat kok semua orang lewatnya jalannya di atas rumput, ya. Jadi biasanya di taman itu, taman-taman kota, biasanya rumputnya tidak boleh diinjak. Nah, sebagai seorang desainer awal, kita bisa perhatikan kenapa orang-orang memilih untuk berjalan di atas rumput. Mari kita pikirkan bagaimana kelompok-kelompok orang tadi bereaksi terhadap ini. Misal, seorang politisi konservatif kemungkinan akan melihat situasi ini dan berkata, orang-orang ini nggak pantas, orang-orang ini melanggar aturan, kita perlu melindungi rumput. Jadi kita akan pasang pagar di sekeliling rumput itu, sehingga orang-orang tidak bisa lagi lewat situ. Ya, ini tipe yang konservatif. Kebijakan politisi ini memang melindungi rumput, melindungi tanaman, ya, tapi mengirimkan pesan bahwa orang-orang yang selama ini menginjak rumput, mereka salah dan mereka bukan warga negara yang baik. Nah, kesan seperti itu bukan perasaan yang menyenangkan, ya. Beda lagi, misal ada seorang politisi yang liberal, ya, melihat situasi tadi, rumput-rumput diinjak, dia akan berkata, baik, jika ini yang diinginkan orang-orang, jika ini yang mereka mau, orang-orang tadi nginjak rumput, kita akan buatnya lebih mudah. Kita cor saja tadi rumputnya, sehingga lebih nyaman untuk berjalan. Ya, lebih bagus, lebih rapi, kalau hujan nggak becek. Nah, seorang desainer harus berpikir tentang apa sih yang sebenarnya diinginkan orang. Mengapa mereka berjalan di atas rumput? Ya, setelah diperhatikan, misal, oh ternyata di sisi sebelah sana ada penjual es krim. Misal, ada penjual es krim. Oh, kalau gitu kenapa nggak tukang es krimnya aja suruh pindah? Sehingga kita tidak perlu membuat pagar yang itu menimbulkan kesan negatif kepada orang-orang yang selama ini menginjak rumput. Dan kita tidak pula mengecor rumput sehingga sayang gitu. Kalau rumput dicor tuh sayang. Ya. Nah, cara-cara berpikir seperti inilah, cara-cara berpikir untuk mengamati inilah yang paling penting dibutuhkan di pembelajaran awal seperti ini. Ya, cara membuka ide, cara berpikir. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah seorang arsitek, seorang desainer hanya memindahkan tukang es krim? Masa cuman begitu? Nah, kita biasanya membayangkan para desainer, arsitek akan membangun beberapa karya visual yang sangat menonjol. Tapi kenyataannya, bahkan sebenarnya yang sangat sering adalah desain terbaik itu disembunyikan dan tidak terlihat. Coba kita lihat di sekitar kita. Mungkin ada jejak desainer hebat dalam hal-hal yang kita anggap remeh. Ya, kenapa ini penempatannya di sini? Kok seperti ini? Mungkin tidak terlihat. Ya. Dan jangan hanya melihat dunia di sekitar kita, tapi lihat juga dalam diri kita. Misal, contoh, ketika kita melihat sebuah karya seni, maka kita akan menilai, oh iya, saya suka ini. Ya, ini bagus. Saya sangat suka ini. Nah, seorang desainer belajar menjadi seorang arsitek atau desainer, jangan hanya sampai situ menganalisisnya. Pertanyaan berikutnya, mengapa saya suka? Mengapa saya sangat menyukai ini? Ya, ada sebuah gambar, misalkan gambar bangunan, oke ini bagus, saya suka yang ini. Tapi harus ada alasannya. Memposisikan diri sebagai seorang desainer,
Artinya, seorang desainer akan membuat karya yang membuat orang lain menyukai karya tersebut. Jadi ingat bahwa kreativitas bukan hanya tentang membuat sesuatu, ini tentang mengamati, dan semua yang kita amati bisa menjadi materi, bisa menjadi inspirasi. Kemudian nanti ketika saatnya tiba, akan ada kesempatan untuk kita membuat sesuatu yang baru, asli, dan kreatif. Pada umumnya, ada dua cara berpikir. Yang pertama adalah cara berpikir konvergen. Cara berpikir tipe yang seperti ini mencoba mengambil kemungkinan yang berbeda kemudian mempersempit ke salah satu solusi yang tepat. Ya, itu bagus, ya, pemikiran konvergen bagus. Pemikiran ini lebih cocok kalau misal kita lagi mengendarai mobil, kemudian melihat rambu lalu lintas atau melihat lampu merah, ya. Oke, merah, berhenti, ya, jangan diterobos. Atau ya terkait aturan lah di kampus, di sekolah, dilarang mencontek, berarti tidak boleh mencontek, dan seterusnya. Artinya, pemikiran konvergen harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kita tidak ingin contoh seorang dokter tiba-tiba mendapatkan ide kreatif ketika lagi operasi orang, ya. Dia harus berpikir konvergen. Oh, ini di sini yang harus dijahit, misal. Di sini letak lambungnya, ya. Jangan diatur supaya lebih kreatif, ya. Itu lebih bahaya. Yang kedua adalah berpikir divergen. Nah, pemikiran divergen inilah yang dibutuhkan seorang perancang. Ya, dia mencoba menemukan beberapa jawaban untuk dari satu masalah. Inilah pemikiran yang disebut out of the box. Ya, pemikiran yang berbeda, bukan sesuatu yang bisa dipelajari di sekolah. Karena memang out of the box berpikirnya beda dengan orang pada umumnya. Oke, sebagai contoh, bagaimana cara berpikir divergen? Kita melihat di situ ada bata, tipe bata yang bolong-bolong seperti ini jarang kita lihat di negara kita, tapi ini umum, ya. Di Amerika, di Eropa ini umum digunakan. Oke, kita biasanya berpikir konvergen bata untuk membuat dinding, ya, untuk digunakan untuk di bangunan ketika membangun rumah, ya. Sekarang contoh berpikir divergen. Bagaimana cara berpikir divergen? Kita perlu melihat menggunakan mata yang baru, menggunakan pikiran yang baru seolah-olah kita baru melihat benda atau objek itu. Contoh, oke, ini bendanya bisa dibuat untuk menulis atau menandai jalanan. Ya, siapa yang masih kecil suka pakai batu bata buat mainan di jalan, ya, ditulis, ya. Jalanan dicoret-coret, kalau anak kota jarang sih. Atau oke, lubang-lubangnya bisa untuk naruh tempat pensil. Ya, ini kan out of the box juga. Jadi berpikir divergen ini berpikir yang lebih kreatif. Tapi bukan berarti kita harus menggunakan berpikir divergen terus. Ada kalanya kita perlu berpikir konvergen, ada kalanya kita berpikir divergen. Nah, seorang desainer atau arsitek terkadang terlintas ide-ide kreatif sehingga perlu ditulis, perlu dicatat. Ya, penggunaan post-it, ya, kertas kecil ini penting juga. Ya, sehingga sering kita lihat desainer-desainer itu kadang memegang buku, ya, kemudian alat tulis, kemudian mendesain. Tiba-tiba dia mendesain, mengisi waktu luangnya dan mendesain. Contoh hasil karya arsitek yang berpikir divergen. Ini contoh rumah karbon. Jadi desain ini menggunakan kertas karton atau kertas bekas kardus, ya. Memang digunakan untuk korban gempa bumi. Jadi saya tidak tahu nama arsiteknya siapa, tapi dia memang betul-betul berpikir divergen. Ya, biasanya kita menggunakan material-material yang berat. Dengan ide yang kreatifnya, dengan pemikiran yang divergen, ya, dia membuat rumah-rumah dari kertas karton, dari kardus, tapi strukturnya benar-benar menarik. Dan semuanya bisa digunakan, rancangannya bisa digunakan. Ini berikut gambarannya. Kemudian contoh berpikir divergen yang lain.
Biasanya seorang arsitek lebih suka mendesain tempat-tempat yang bersih, ya, tempat-tempat yang pemandangan alamnya sudah bagus. Kemudian dia mencoba mendesain suatu bangunan di situ atau lanskapnya. Nah, ada seorang arsitek India namanya Balkrishna. Dia mencoba untuk mendesain suatu wilayah yang kumuh, ya. Dengan pemikiran baru, dengan pemandangan yang baru, dia harus berpikir bagaimana wilayah yang kumuh itu memang udah nggak bisa lagi gitu, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Ya sudah, dia harus mendesain di situ. Memang kebiasaan orangnya seperti itu. Jadi menganggap tempat yang kumuh itu adalah tempat yang positif. Ya, dia memang tidak bisa diubah, karakternya memang hidupnya seperti itu. Ya, kehidupan sosial ekonominya memang seperti itu. Nah, atau ada lagi dari Spanyol. Ya, biasanya yang didesain kan tempat tinggal, gedung. Kalau ini enggak. Dia mendesain kuburan. Bener-bener kuburan didesain. Cuman di sana ya, kalau kita jarang sih ya. Jadi ini udah bukan seperti kuburan lagi. Ada semacam batu-batu yang ditumpuk. Kemudian ada pot-pot, ya ini kan seperti pot ya, tanaman-tanaman sekitarnya. Dari sini kita belajar bahwa untuk menemukan ide yang kreatif, hal yang perlu dilakukan adalah mengamati. Ya, hal yang perlu dilakukan adalah mengamati. Kemudian cara berikutnya adalah gunakan tangan. Catat, tulis, ya, gambar, coret-coret. Nah, jadi untuk berpikir kreatif atau kreativitas adalah kemampuan untuk datang dengan ide-ide baru yang asli. Dan itu bukan sesuatu yang biasanya kita pelajari di sekolah. Karena di sekolah biasanya belajar menemukan hanya satu jawaban yang sempurna untuk sebuah pertanyaan. Kemudian dari beberapa contoh yang saya sebutkan tadi, kita simpulkan bahwa arsitek tidak hanya membuat bangunan, ya, tapi arsitek menempatkan beberapa jenis ruang antara ekonomi, teknik, masyarakat, dan alam. Dan arsitek membuat banyak desain yang berbeda. Maka tugas pada pertemuan ini, dari penjelasan saya yang sederhana tadi, tugasnya adalah pilih salah satu objek di samping, ya, ada 6 objek di sini. Anggaplah ini baru pertama kali melihat objek ini, meskipun kita sudah tahu ya, ada payung, ada serokan, ada pembuka tutup botol, cangkir, asbak, sikat gigi. Tapi gini, tugasnya anggaplah kita baru pertama kali melihat, kemudian tuliskan 5 fungsi. Minimal 5 fungsi lah, idealnya sih 10. Ya. Tapi fungsinya bukan fungsi yang asli yang sebenarnya. Seakan-akan kita baru melihat ini. Kemudian buatlah gambar sketsanya dari kegunaan tersebut. Ya, saya berikan waktu 5 menit. Setelah itu langsung kalian foto dan posting di Google Classroom.